Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak berita-berita viral, berita yang kadang bersinggungan, saling menghina antara satu dan yang lainnya. Terus yang merasa dihinakan itu melaporkan. Jadi pokoknya runyam banget. Banyak di antara netizen itu saling melapor. Nah, kali ini aku mau buka Instagram. Apa aja berita viral yang ada di Instagram? Apa aja berita viral yang mau aku reaksiin? Di sini aku buka Instagramnya namanya Viral Chin. Wah, followersnya banyak banget, 119k. Postnya banyak juga, hampir 2000-an. Nah, yang pertama tentang parodi lagu Aisyah, tapi dia memparodikannya dengan salah gitu ya, ada unsur penghinaannya. Kita lihat videonya. Astagfirullahaladzim. Ini orang prank. Selain brengsek, dia juga gob. Ini mulutnya pantas banget kalau mulutnya ini dikerames-kerames gitu ya, kayak nasi rames. Oke, kita lihat aja komentar-komentar netizen di situ. Yang pertama, pada kenapa? Astagfirullah. Ada komentar yang sangat menarik ya, komentarnya. Pada gak ada akhlak plus otak, giliran minta maaf pakai peci, yang cowok pakai jilbab, yang cewek biar dikira tobat kali. Oke, ini udah mainstream banget ya. Kebanyakan kalau misalkan ada kasus korupsi atau kasus pelecehan apa, penghinaan terhadap agama gitu ya, biasanya pelakunya itu sebelum ditangkap, sebelum dilaporkan itu mereka nggak pakai peci, nggak pakai jilbab gitu ya. Begitu ditangkap, masuk penjara, masuk TV, viral gitu, mereka tiba-tiba pakai peci, pakai jilbab gitu ya. Itu menurut aku itu tambah melecehkan sekali gitu ya. Kenapa harus ketika ditangkap kalian baru pakai peci, kalian baru pakai jilbab? Itu sumpah menghina banget bagi kita para muslimah, muslimin gitu ya. Itu sama dengan mencoreng ya, mencoreng. Yang lain jadi ikut kena gitu loh, seolah-olah yang nanti yang pakai jilbab itu dapat anggapan, ih, berjilbab ternyata melecehkan agama sendiri. Kayak gitu ya. Ini kesel banget, sumpah aku kesel banget. Ini ada komentar bijak. Beginilah yang kita khawatirkan, kenapa selama ini tidak ada lagu tentang keluarga Nabi. Karena bagi orang-orang yang kurang paham etika beragama, dijadikan lelucon dan plesetan. Ya, banyak dajjal gila nih tahun 2020. Semoga Allah melaknat mereka yang menista agama Islam. Amin. Amin. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri komen-komennya netizen. Banyak sekali ya. Jadi ini postingan langsung viral gitu ya. Sampai segitunya mau viral. Ini proses penangkapan si penghina lagu. Oh, diusir dari kampungnya, diusir. Ternyata ini kejadiannya di Subang. Jadi para warga itu melaporkan ini ke polisi. Dan mereka menggerebek rumahnya yang si penghina ini untuk meninggalkan kampungnya. Oke, jadi laki-laki ini kayak pakai taplak meja, dipakein kepala, dililitkan, terus kayak pakai rompi-rompi apa putih, entah itu kain apa, kain sarung atau kain lap, kain pel ya. Oh, nggak lucu sama sekali. Aku pun nggak ketawa, nggak lucu. Oke, mungkin ini teknik marketing supaya kita dikenal orang gitu ya. Salah satunya itu dengan cara menghina public figure, menghina agama, menghina kelompok tertentu. Pokoknya kalau kalian menghina itu cepet banget viral dan kalian cepet juga masuk bui. Ini ada komentar netizen, jadi waktunya membaca komentar netizen. Ya, ditunggu video klarifikasinya. Lah kakak. Oke. Astagfirullahaladzim, kok sekarang banyak banget yang kayak gini sih, risih liatnya. Oke, lanjut. Klarifikasinya kapan nih? Terus saya kira semua setan dikurung, ternyata tidak. Oke, selain rapid test kan kayaknya kita semua butuh psychological testing, biar kalau ada yang timbul gejala penyakit kejiwaan bisa diatasi lebih dini sebelum nantinya makin parah dan menyebabkan kerugian yang tak diinginkan untuk diri sendiri dan orang lain. Oke.
Oke, bentar lagi juga didatengin polisi. Kenapa sih semenjak karantina banyak orang aneh-aneh, efek samping karantina emang kayak gini? Oke, banyak banget komentar netizen itu yang menghujat sosok dia ini. Aku pun nggak tahu dia siapa. Tapi viral, dan keviralannya itu karena menghina ayat-ayat suci Al-Quran. Come on, orang nggak punya otak, goblok. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Speechless. Kenapa yang kayak gini-gini sering bermunculan? Oke, selanjutnya ini berita viral lagi, yaitu diduga bikin video mesum di halaman musola. Anak muda ini diciduk. Lihat ending videonya. OMG, Masya Allah. Jadi dia ini bikin video mesum tapi di halaman musola. Kurang menghina apa lagi nih? Ini kayaknya masih anak-anak ABG gitu ya. Ini emboknya bapaknya kemana gitu ya. Begitu bebaskah mereka ini? Kenapa akhir-akhir ini seringkali bermunculan anak-anak dajjal yang kayak gini? Oh, wow. Jadi aku pun sebagai perempuan salah fokus di area ininya ya. Itu kayaknya balon atau apa ya? Oke, ini di dalam mobil. Jadi di dalam mobil itu entah yang di belakang cowok ini ngapain. Oh, wow. Oke. Jadi langsung terciduk, diboncengin sama abang-abang polisi. Rasain ya nak. Oke. Jadi langsung terciduk. Nah, ini kejadiannya di mana ya? Kejadiannya ternyata di Punge Ujong, Kecamatan Meuraka, Banda Aceh. Kalian tahu sendiri kan, Banda Aceh itu yang dinamakan juga Serambi Mekah ya. Para warganya di sana itu termasuk agamis dan memeluk Islamnya itu sangat kental dan sangat kuat gitu loh. Satu-satunya daerah di Indonesia yang sudah diterapkan hukum Islam. Jadi kalau kalian melanggar, kalian pasti akan kena cambuk ya. Dicambuknya itu nggak di ruangan sepi sendirian. Kalian dicambuknya itu di lapangan terbuka penuh dengan warga. Yang namanya malu itu nggak akan datang di awal ya, pasti datangnya di akhir. Makanya kita harus bersikap itu hati-hati. Oke, kita lanjutkan membaca komentar netizen. Oke, karena netizen ini adalah makhluk-makhluk yang paling bener gitu ya. Pendapat pertama, mumpung nggak puasa, julid gue. Itu yang nongol nggak profesional amat, badan ngeri liatnya, ngilu. Jadi ngilu dan salah fokus, pandangan mataku jadi ternodai, mataku jadi ternistakan melihat hal-hal yang seperti ini. Oh gimana nih? Aduh, orang Aceh ternyata bikin malu orang Aceh aja ya Allah. Jariku udah menggeliting aja pengen komen hate tapi lagi bulan puasa. Jangan sampai akunya jadi setan lagi puasa gini, hilang amal ibadahku nanti ya Allah. Maafkan para hambamu, jangan sampai engkau murka ya Rob. Oke, jadi ini nih komentarnya sedih-sedih, geli gitu ya. Orang Aceh bikin malu orang Aceh. Kalian tahu sendiri tahun 2004 telah terjadi tsunami yang melanda daerah Aceh. Dan setelah sekian tahun, sekian lama, kenapa nggak memperbaiki diri? Kenapa muncul-muncul lagi hantu-hantu seperti ini? Oke, ini pasti aja ada ya. Kalian pasti ngerasa ya kalau ada kepoin IG artis atau IG yang followersnya banyak, pasti aja muncul komen yang seperti ini. Hai kak, senjata rahasia memungkinkan usia di atas 20 tahun kamu mampu naik tinggi badan. Pokoknya pemutih, pelangsing, peninggi itu selalu aja muncul ya. Pas keciduk kok mukanya gelap. Di TikTok cantik betul. Oke, di TikTok kan banyak filter ya, yang nggak cantik-cantik itu bisa cantik gitu ya. Tapi bukan berarti semuanya begitu gitu ya. Terus pas keciduk mukanya gelap, ya iyalah gelap, pasti mukanya penuh dengan mendung. Karena kan muka wajah itu mencerminkan apa yang terjadi di dalam hatinya. Jadi dia mungkin khawatir, sedih karena ditangkap karena ulahnya sendiri. Nah, ini ada lagi komentar, mampus akhirnya kena juga. Lepas jilbab aja udah, daripada mencoreng wanita-wanita berhijab lainnya. Lagian kurang pantas juga dia pakai gituan karena gak sesuai dengan tingkahnya. Oke, jadi pertanyaannya, berhijab dulu atau memperbaiki akhlak dulu? Sebenarnya nggak ada yang salah dengan jilbabnya, yang salah itu orangnya ya. Kalau jilbab itu kan wajib, memperbaiki akhlak itu
mengikuti gitu ya setelah memakai jilbab. Tapi kalau udah pakai jilbab tapi akhlaknya seperti ini, ya aku nggak tahu, mungkin dia hatinya nggak terbuka, belum dapat hidayah. Oke, selain menghujat, kita juga doakan dia supaya dapat hidayah, supaya jilbabnya nggak mencoreng lagi ya. Atau kalau nggak, kalau mau berbuat kayak gini, bener sih, nggak usah pakai jilbab. Jadi nggak mencoreng agama Islam ya, terutama para muslimah ya. Aduh, kesel banget. Oh, terulang kembali wanita ini plesetkan lagu Aisyah istri Rasulullah. Masya Allah, astagfirullahaladzim, kesel gedek. Jadi sebagai perempuan muslim berhijab, kesel banget ya ngelihat yang kayak gini-gini. Kenapa gitu? Kenapa? Mau viral kenapa? Kenapa? Harus seperti ini. Oke, kita lihat videonya. Oke, untungnya dia nggak pakai jilbab ya. Terus di belakangnya ada laki-laki pakai handuk. Oh, itu laki-laki atau perempuan aku juga nggak tahu. Terus ada temennya pakai t-shirt pink. Kalau menurutku fisik dia ini nggak tahu ya, nggak cantik sis. Tawa, kamu pikir lucu? Seneng ya, seneng. Sudah melakukan hal ini kalian seneng ya, seneng kalian ya. Oke, sebenarnya aku nggak mau menghina fisik dia ini ya. Kenapa ya seperti ini? Aku tuh speechless kak. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebanyakan mereka ini viral gitu loh. Kenapa sih mencoreng agama sendiri gitu kalian ini? Jadi sebelum digembok, aku tuh ngepoin Instagramnya nih orang ya. Nih bocah, entah ini udah tua atau masih muda. Pokoknya aku ngepoin ini orang, itu ternyata dia muslim. Dia berhijab juga, tapi kenapa sikapnya seperti itu? Apakah dia itu memakai jilbab hanya karena style, karena musiman, karena pengen seperti yang lain, berhijab satu, berhijab semua, tapi seperti ini tingkahnya? Oke, langsung aja ke kolom komentar. Oke, lagi-lagi ada komentar, tunggu video spesifikasinya. OMG, klarifikasi kali ya. Oke, hal-hal viral ini emang memancing orang untuk kepoin IG-nya. Nah, ini mungkin dia pengen viral, pengen IG-nya banyak followers. Jadi, caranya dengan instan, jadi menghina. Terus, ini ada yang mau kepoin IG-nya. Oh, perempuan laknat anjing. Wah, ini yang bilang gini juga berhijab. Oke, good job. Katanya ada yang good job. Oke, ini ada pertanyaan kayak gini. Emang sengaja biar viral apa gimana sih? Udah di penjara bertahun aja, baru semoga nyesel. Oke, kayaknya orang seperti ini susah banget untuk nyeselnya ya. Karena secara dia bikin videonya tuh sambil ketawa-ketawa, padahal nggak lucu sama sekali ya, nggak lucu sama sekali. Oke, nanti ujung-ujungnya nangis. Oh iya, nangis air mata buaya ya, nangis yang nggak tulus, nangis pura-pura biar orang simpati dan kasihan. Oke, ini ada komentar yang sarkas banget ya, menyindir gitu ya. Nadanya, saya meminta maaf atas video yang saya bikin karena saya tidak sadar akan hal yang saya bikin dan saya meminta maaf sebesar-besarnya sambil nangis. Halah, basi ya, basi banget kayak gini bahasa Bang. Oke, kalian udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu dan meluangkan kuotanya untuk menonton channel aku ya. Terima kasih. Kalau bisa subscribe ya, kalau suka ya nge-like ya, tapi jangan dislike ya. Oke, ini dia beberapa postingan viral di Instagram beserta komen-komennya tentang pelecehan terhadap agama Islam ya. Mereka melecehkan agama Islam, melecehkan agama, melecehkan hijabers, melecehkan lagu Aisyah istri Rasulullah, dijadikan parodi, candaan, dan memancing kemarahan para netizen ya. Memancing kemarahan para netizen, dan aku pun merasa senang kalau mereka memang benar-benar di penjara, mendapat hukuman yang setimpal, belajar menghargai agama lain, saling menghargai, dan tidak menghina agamanya sendiri. Nah, pokoknya hidup itu hati-hati kalau nggak mau berakhir di penjara. Kadang kepleset omongan sedikit gitu, kita bisa masuk penjara, kita bisa dilaporin, dan segala macam. Pokoknya hati-hati aja, apalagi nih bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, suci. Kalian harusnya banyak-banyak ibadah, jangan sampai melakukan hal-hal seperti ini yang nggak penting, yang nggak guna. Terus itu aja dari aku, dan makasih udah nonton.
subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.